Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Safina Sirahayu, presensi 31 dari kelas 12-6. Di sini, saya akan menceritakan biografi seorang Belva Devara. Adames Belva Shah Devara merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Ia dilahirkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 1990 dari pasangan Tri Harsono dan Murni Hercahyani. Belva menempuh pendidikan menengah pertama di SMP Islam Al-Azhar 8 dan pendidikan menengah atas di SMA Presiden. Pada tahun 2007, Belva terpilih menjadi salah satu dari 8 siswa Indonesia yang mendapatkan beasiswa penuh dari pemerintah Singapura untuk melanjutkan studinya ke Universitas Teknologi Nanyang, Singapura. Ya, salah satu institut teknik terbaik di Asia. Selama kuliah, Belva mendapatkan banyak prestasi akademis dan berhasil masuk pada Double Dean's List dalam program studi ilmu komputer maupun bisnis. Puncaknya, pada tahun 2011, Belva berhasil meraih 3 medali emas prestisius dari Universitas Teknologi Nanyang. Yang pertama adalah penghargaan tertinggi bagi mahasiswa di universitas, yang kedua penghargaan bagi peraih nilai akademis tertinggi di program studi ilmu komputer, dan yang ketiga adalah penghargaan bagi peraih nilai akademis tertinggi di program studi bisnis. Kemudian, pada tahun 2013, ia melanjutkan pendidikan pasca sarjananya dan menjadi orang Indonesia pertama yang diterima di program gelar ganda di Universitas Harvard dan Stanford University sekaligus. Ya, 2 universitas paling bergengsi di dunia. Di Universitas Harvard, dia mengambil jurusan Master of Public Administration atau kebijakan publik, sedangkan di Universitas Stanford, dia mengambil jurusan Master of Business Administration atau Business Management. Pada tahun 2014, ia pun mendirikan Ruang Guru sebagai sebuah startup teknologi dengan misi sosial pendidikan bersama dengan sahabatnya yakni Muhammad Iman Usman. Setelah lulus dari program gelar ganda di Amerika Serikat, pada tahun 2016, ia memutuskan untuk fokus dalam perbaikan pendidikan di Indonesia dan kembali ke tanah air menjabat sebagai posisi direktur utama di Ruang Guru. Kemudian, pada bulan November tahun 2017, Belva diundang oleh Presiden Joko Widodo di rapat kabinet terbatas di Istana Bogor yang dihadiri oleh 19 menteri. Mulai dari Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja hingga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam rapat kabinet terbatas tersebut, Belva diundang untuk memberikan pandangan-pandangan apa yang diperlukan dalam menghadapi perubahan-perubahan teknologi yang sangat cepat di dunia pendidikan. Pada tahun yang sama, yakni tahun 2017, Belva mendapatkan penghargaan prestisius menjadi salah satu dari 30 pemuda di bawah umur 30 tahun tersukses dalam bidang kewirausahaan teknologi di Asia oleh Forbes Magazine. Kemudian, pada tanggal 5 Maret 2022, Belva Devara menikah dengan seorang Sabrina Anggraini dan dikaruniai 1 orang anak perempuan pada 6 Maret tahun 2024 bernama Launa Alima Syahila Devara. Di balik suksesnya seorang Belva Devara, ternyata ada perjuangan dan dukungan orang tua yang begitu berarti, terutama ibundanya, yakni Ibunda Murni Hercahyani. Kalau menurut Bunda ya, nomor 1 adalah menumbuhkan motivasi anak. Kesuksesan anak itu adalah usahanya anak sendiri gitu. Gimana cara kita berkomunikasi bahwa masa depan anak itu adalah usahanya anak sendiri untuk dari segi belajarnya, kalau dari segi doa, ngantar ke sana kemari, mencarikan informasi yang paling bagus itu adalah orang tua gitu ya. Kalau SD SMP itu ya namanya juga anak cowok ya. Jadi ya main game, PS itu selalu sih, mau ada ulangan pun baru taunya bisa hari itu.
Iya. Cuman ya emang mulai SMA itu sih mulai ada motivasi. Waktu itu akhirnya mengerti seberapa besar perjuangan dari ibu gitu. Jadi bolak-balik dulu tuh pakai sedan warna kuning. Saya aja waktu itu udah sangat gak nyaman, tapi ngelihat mama itu benar-benar kuat gitu. Jadi udahlah kerja, terus bolak-balik, keluar les udah ada mama lagi nunggu mau jemput, kadang-kadang bawa makanan lagi. Jadi waktu itu saya berpikirnya ya kalau saya masih masih main-main ya saya berarti egois banget gitu. Dan waktu itu akhirnya udah bisa ngerti yang namanya mimpi gitu. Jadi goal saya tuh apa? Karena waktu itu saya pengen banget bisa masuk ke kuliah di luar negeri. Makanya waktu itu ini ya Mas, izin ke sekolah 3 bulan nggak masuk sekolah karena saya mendingan waktu itu belajar sendiri. Sampai tidur pun ya juga masih belajar. Sebelum tidur buku-buku yang besok akan saya pelajari udah ditaruh di samping bantal supaya ketika bangun nggak ada distraksi lagi, langsung buka buku. Ya akhirnya saya belajar terus itu. Di akhir tryout, akhirnya saya peringkat pertama dari seluruh alumni. Saya menjadi orang Indonesia pertama yang bisa masuk di program double degree Business dan Computer Science di NTU Singapura. Itu jadi 2 degree dalam 4 tahun. Dari seluruh negara itu cuman dipilih mungkin sekitar 15 sampai 20 orang. Dan saya waktu itu orang Indonesia satu-satunya dan orang Indonesia pertama yang bisa masuk situ. Melihat akhirnya mama papa menjadi bangga gitu, pertama kali mengantarkan saya ke Singapura, dan waktu itu juga akhirnya mendapatkan beasiswa full dari tahun pertama sampai tahun keempat, nggak bayar sama sekali, bahkan dapat uang living cost atau uang biaya hidup. Terdapat beberapa kalimat motivasi dari sekian banyaknya kalimat motivasi yang ada dari seorang Bilva Divara yang dapat saya sampaikan untuk penyemangat dan motivasi kita bersama. Yang pertama, semua berawal dari keinginan besar saya membuat orang tua bangga. Sesimpel itu. Yang kedua, gak ada yang namanya keajaiban. Semua harus diperjuangkan. Yang ketiga, jangan pernah buang waktu sedetik pun untuk merasa putus asa, karena itu akan membuang waktu berhargamu. Fokuslah pada apa yang ingin kamu capai, karena cuma itu yang bisa kamu lakukan untuk mengubah keadaan. Dan yang keempat, jangan hanya ikut arus. Gak akan pernah ketemu passion kamu apa kalau kerjanya ikut-ikutan teman. Sekian dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.